Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Sallallahu alaihi. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak-bapak, Bapak Kepala Dusun Ampat Desa Mereka 1, Bapak Ketua BKM beserta perangkatnya, Bapak Ketua STM beserta perangkatnya, tuan-tuan guru, cendekia muda, para seni sepuh yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak-bapak jemaah hadirin, ibu-ibu ketua perwiritan, ibu-ibu perwiritan majelis taklim, ibu-ibu para remaja, putra maupun putri, adik-adik kami dan anak-anak kami yang kami sayangi, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan pada malam hari ini pertemuan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi Rabbi, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat maupun rezeki kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri suatu majelis ilmu yang pada kesempatan kali ini kita laksanakan dalam rangka menyambut peringatan 1 Muharram 1442 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu langkah yang baik. Di malam hari yang cerah ini Allah meridhoi kita dalam rangka perjalanan kita menuju akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berkah dan salam selalu berlimpah curahkan atas junjungan kita, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya jualan yang kita harapkan di yaumul masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dengan cara kita mulai pada malam hari ini, izinkan saya selaku pembawa acara pada malam hari ini pada kegiatan Maulid, pada kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi yang akan nanti dibawakan oleh adik kita Saudara Abdul, yang ketiga sambutan dari Bapak Ketua BKM Al-Mutaqin, yang keempat tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, yaitu Bapak Dr. Andrus Abdul Lubis, yang sekaligus penutup doanya, yang kelima yaitu nanti kita ada sedikit kenduri adat yang akan dibawakan oleh sepuh kita, yaitu Mbah Bonang. Ya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kalam, sekaligus nanti kita nanti akan ada makan bersama, yaitu nasi tumpeng. Kalau Jawi ngomong nasi serba tumpeng. Nah, jadi pada malam hari ini kebersamaan kita untuk hadir dapat musuh kita dapat hadir di majelis ilmu ini
di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Fakir, dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Baiklah, kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh nanti kita, Saudara Fadrul. Kepada Saudara Fadrul kami persilakan dengan segala hormat. Kepada hadirin, marilah kita dengarkan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Saudara Fadrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul jannati humul faizun.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada kita Fakrul yang berusaha membawakan kawan ilahinya. Semoga kita semua mendapat hikmahnya baik di dunia maupun di akhirat bagi yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Baiklah, untuk masuk ke acara ketiga, yaitu kata sambutan dari Bapak Ketua BKM Al-Mutakin kepada Bapak Hafiz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tersimpan di dalam beri salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya siang dan malam. Sayyidul Anam Khotamina junjungan yang saya hormati para orang tua kami, para sesepuh yang saya hormati, Bapak Dudutin yang dalam ini nanti akan sebagai pengurusian kita, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun tempat pondok saya sekitarnya, yang saya hormati Bapak dan Ibu seluruh jamaah yang hadir pada malam ini yang berada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah kami menyampaikan sepatah dua kata mengatasnamakan BKM Al-Mutakin, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bersama-sama hadir ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati 1 Muharram, yaitu tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, sama-sama kami atas nama BKM beserta jajaran mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Semoga di tahun yang akan datang tentunya harapan kita adalah segala amal dan perbuatan kita, tentunya amal kita dalam mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih baik lagi dibandingkan tahun 2021. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kami kepada rekan-rekan yang mana tentunya setiap acara hari besar Islam alhamdulillah sampai saat ini kita masih eksis memperingatinya, baik itu acara Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru, dan begitu juga yang lainnya seperti Rasulul Quran. Jadi tentunya dengan kebersamaan kita di masjid yang kita cintai, inilah yang membuat kekuatan kita sehingga setiap acara hari besar tetap bisa kita laksanakan. Oleh karena itu, sekali lagi pada malam hari ini, ketika kita memperingati 1 Muharram, biasanya tahun-tahun yang lalu kita beramai-ramai datang kemari membawa ampun. Tapi tahun ini kami mohon maaf karena sedikit kami modifikasi, mengingat satu dan lain hal yang saat ini memang
situasi yang mungkin tidak terlalu menguntungkan seperti tahun-tahun yang lalu, maka oleh karena itu pada tahun ini sengaja acara tetap kita buat, tetapi kita tidak melibatkan bapak dan ibu membawa ambeng dari rumah masing-masing. Bukan berarti ini mengecilkan kebiasaan kita selama ini, tapi ya ada hal-hal yang memang perlu kita pikirkan juga. Tapi pada malam hari ini bukan berarti kita tidak mengadakan kita tetap adakan Idul Adha seperti biasa. Artinya kearifan lokal di Pondok Simon ini tetap kita adakan, dan kita tetap ada ambeng yang disiapkan oleh BKM sesederhananya, dan setelah itu juga nanti kita ada rencananya makan bersama dengan makanan yang sudah kita siapkan. Mudah-mudahan apa yang kita siapkan nanti cukup adanya. Oleh karena itu sekali lagi kami atas nama BKM, manakala apa yang kami kerjakan ini di sana sini ada salah dan silapnya, tentunya kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena ini bukan berarti kami mau menghilangkan kebiasaan kita, tetapi karena situasi dan kondisi sehingga hal seperti inilah yang dapat kita laksanakan. Mungkin sekedar itu adalah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang panjang lebar nanti mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Ibnu Lubis seputar tahun baru Islam ini, apa dan ada apa yang perlu kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua BKM dan Gus yang telah memberikan arahan dan dukungan untuk support untuk mendukung kegiatan daripada kegiatan Syiar Islam. Mungkin selama ini banyak dari generasi kita mungkin tidak tahu bulan-bulan Arab itu sebenarnya harus tahu umat Islam itu. Ini adalah bulan pertama di mana tenggelamnya dari matahari, kita sudah masuk bulan 1 Muharram. Setelah Muharram, bulan apa yang berikutnya? Mungkin generasi kita ini saat ini dilanda dan IT yang sangat mengkhawatirkan, yaitu gadget. Ya mungkin selalu orang tua, marilah kita kontrol masing-masing apa yang sudah mereka lakukan. Baiklah, untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu sharing tausiah kita, yang pada kesempatan kali ini siogianya kita memang mengundang alun-alun kita dari luar berhubung pada saat kita hubungi Ustadz itu lagi ada MC di luar. Jadi oleh karena itu, kalaupun memang kita nggak menggunakan Ustadz dari luar, yang dalam sajalah kita manfaatkan supaya kegiatan kita ini berjalan dengan baik menurut kita Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, acara yang keempat yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Dr. Gus Akhirudin Yusuf Lubis. Kepada Bapak kami persilakan dengan sekalian. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi suratil Ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Subhanallahu azim. Yang saya hormati para orang tua kami, para sesepuh dan bini sepuh di Pondok Semak kita ini, yang saya hormati Bapak Ketua BKM serta pengurus lainnya, yang saya hormati dan Ustadz Muflis, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja dan anak-anak kami yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka kita untuk memperingati Hari Tahun Baru Islam 1442 Hijrah yang jatuh pada malam hari ini, besok tanggal 1 Muharram. Kemudian selanjutnya kita lupa salawat serta salam kita sampaikan ke harian junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para jemaah rahimakumullah, serta adik-adik kami, para remaja dan anak-anak kami ya, yang hadir pada kesempatan ini, saya diberi waktu mungkin barangkali sekitar 15 atau 20 menit ya. Nah, bahwa saya berangkat dari katakanlah hijrah, kita bilang begitulah istilahnya ya, bahwa pengertian hijrah itu ialah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu menurut lugah atau menurut bahasa. Menurut sejarah bahwa pengertian hijrah itu berpindahnya Nabi beserta sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu dia menurut katakanlah pengertian historis kita bilang. Nah, kalau begitu bahwa hijrah itu tidak lagi sesuai dengan kondisi hari ini, belum tentu atau tidak bisa kita kategorikan seperti itu. Bahwa ada hijrah yang maknawi. Nah, itu dia. Bahwa ketika kita bermaknakan hijrah itu dalam konteks berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau berpindah dari sesuatu yang negatif kepada yang positif, itulah hijrah maknawi. Apa kata hadis Nabi mengatakan bahwa wal muhajiru man hajara manallahu anhu, bahwa yang dikatakan hijrah itu ialah berpindahnya dari perbuatan negatif ke perbuatan positif. Itulah dia. Maka hijrah itu sesuai dengan konteks kapanpun. Nah, kira-kira itu sesuai dengan tutup zaman kapanpun. Maka oleh sebab itu pada malam hari ini kita memperingati tahun baru hijrah. Mudah-mudahan katakanlah lewat perayaan ini paling tidak memberikan penanaman kepada kita bahwa terutama anak-anak kita ini bahwa ada banyak lender hijrah. Saya yakin bahwa
yang ini SDI barangkali nggak tahu itu. Nama-nama bulan hijrah, saya yakin barangkali, ya kan? Kenapa? Karena bahwa kalender Masehi itu lebih gencar tertanam dalam hati sanubari anak-anak itu, atau kalender Masehi itu lebih gencar kita orang tua menanamkannya, sehingga sampai hari ini juga kita tes, saya yakin mereka tidak bakalan tahu. Maka oleh sebab itu paling tidak acara ini memberikan penanganan sejak dini kepada anak-anak kita tentang apa itu hijrah sih, kira-kira gitu. Kayak apa kali ini rupanya. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 36, ya kan, Allah berfirman, Inna iddatal syuhur indallah isna'asar syahar, bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum, dan di antara 12 bulan itu ada yang 4 bulan-bulan yang mulia atau bulan-bulan haram. Salah satu di antaranya inilah dia, bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Di bulan-bulan ini kita tidak boleh berbuat maksiat. Di bulan ini kita dianjurkan untuk berbuat baik dilipatkan ganda, apalagi ketika kita berbuat maksiat juga akan dilipatkan ganda dosanya. Hati-hati. Maka 12 bulan itu apa aja kira-kira itu yang dicoba dipancing oleh Pak Muklis tadi, ya kan? Bulan yang pertama mungkin kita juga banyak yang nggak tahu barangkali, maaf, amin, ya kan? Mungkin barangkali ya anak bapak coba aku yang baju merah itu bulan Arab itu apa-apa aja coba. Cengengesan. Ayo, apa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Anak-anak bapak, anak-anak remaja pun boleh, siapa yang bisa? Kenapa? Memang begitulah bahwa gencarnya umat-umat non-Islam menanamkan atau menghantam, katakanlah, rumah tangga umat Islam sehingga melupakan, ya kan? Melupakan, ya kan? Bahwa bulan Islam aja tidak kita tanamkan atau anak-anak kita tidak tahu. Maka coba kita mulai sekarang kita katakan bahwa kita punya rasa sense of belonging paling tidak, punya rasa memiliki paling tidak, bahwa saya punya kalender Islam kok. Jangan kita bangga dengan kalender Masehi. Kita bangga, mereka lebih bangga secara diam-diam. Kita rayakan tahun baru Masehi, mereka diam-diam bangga banget. Batik budaya yang kami gulirkan sekarang ini mengena di sasaran dengan kepada umat Islam. Ayo, siapa yang tahu? Saya coba tes dulu anak-anak bapak ini. Ya, siapa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, bulan-bulan Islam itu apa-apa saja namanya. Inilah bahwa salah kita, bukan salah yang lain, salah kita orang tua tidak menanamkan sejak dini, ya, tentang katakanlah memperkenalkan paling tidak simbol-simbol Islam, nama Islam atau secara Islami kita bangun rumah tangga kita. Yang pertama apa? Yang pertama ini dia, bulan apa ini? Bulan apa ini? Muharram, ya kan? Yang kedua Syafar, yang ketiga Mas Kapur, ngomong, Rabiul Awal, yang keempat, ayo di sebelahnya Iman, ayo, ya kan? Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Akhir, yang ketujuh Rajab, ya kan? Yang kedelapan Sya'ban, yang ke-9 Ramadan, yang ke-10 ayo Royo Syawal, ya kan? Yang ke-11
Zulqa'dah, yang ke-12 Zulhijjah. Coba tanamkan sejak dini ibu, ya, terutama ibu-ibu yang dekat dengan anak, ya kan? Karena ibu adalah pendidik pertama dan pendidik utama bagi anak. Tanamkan coba, sehingga sejak ini tertanam nilai-nilai Islam kepada anak-anak itu. Bapak dan Ibu, ya, ketika kita bicara hijrah, saya teringat sebuah hadis Nabi, ya kan, yang panjang, saya singkat aja. Itu berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap suatu perbuatan dilihat dari niatnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah, maka akan mendapat pahala dari Allah. Siapa yang hijrahnya karena ingin menikahi suatu perempuan, maka itulah dapatnya. Itu ada ketika Nabi Muhammad berhijrah dengan para sahabat, di antara sekian banyak yang ikut hijrah itu, rupanya ada satu pria yang dia pengen hijrah ke Solo, ke Madinah, dia ingin kawin di sana atau ingin menikahi seorang wanita di sana. Adalah, ya, jadi kembali ke sejarah seperti itulah, bahwa lahir muncullah hadis Nabi atau asbabul wurubil hadis. Lahirlah hadis Nabi, innama a'malu binniyat. Ya, perbuatan dilihat dari niatnya. Apa yang dia niatnya? Ketika niatnya dia niatkan karena Allah, maka akan dia mendapat pahala. Ketika dia niatkan karena urusan dunia, maka urusan dunia akan dapatnya. Kan gitu. Nah, hari ini kan itu saya katakan bahwa hijrah itu di kapan pun sesuai dengan konteks. Jadi hijrah itu nggak basi. Tapi kalau dengan pengertian bahasa tadi, pindah yang Nabi adalah secara historis tadi pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, mungkin udah basi kan. Tapi hijrah maknawi ialah bahwa pindahnya kita dari suatu perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik. Itulah hijrah. Itulah hijrah maknawi. Nah, ketika pergantian tahun, seharusnya sebagai seorang manusia kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri, retrospeksi diri. Apa saja yang sudah saya lakukan di tahun 1441 Hijrah, 1441 Hijrah. Berapa banyak sandal orang yang sudah kita ambil dari masjid ketika pulang, umpamanya, ya kan? Berapa banyak barangkali kalau dulu saya ditinggal di tempat sawit, berapa banyak rondolan kebun yang sudah kita ambil, ya, untuk kita bawa pulang untuk jadi bahan bakar. Nah, setelah kita dapat evaluasi dari diri bahwa ada nilai baik dan nilai buruk, ada neracanya. Ada neraca ke katakanlah pahala atau neraca keimanan dan seterusnya. Barulah kita lewat neraca itulah kita bermodalkan untuk menyongsong tahun baru ke depan. Kan? Untuk menyongsong tahun baru ke depan, bahwa nilai-nilai yang buruk kita tinggalkan di tahun-tahun yang lalu. Nilai-nilai yang baik ini modal kita untuk kita bawa di tahun yang ke depan, bahwa kita punya pegangan, kita punya sandaran, kita punya pandangan bahwa tahun depan kita harus lebih baik dalam segala hal. Maka Allah mengingatkan kita dalam surat yang dibaca oleh Qori tadi, dalam surat Al-Hasyr ayat 18, apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah atau bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanjur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kita mempersiapkan apa yang bakal kita bawa besok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, nanti silakan cari, ya kan? Nah, sebagai seorang, katakanlah
kepala rumah tangga kita barangkali, apa yang sudah kita lakukan untuk persiapan untuk anak-anak kita? Apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah kita buat untuk orang rumah kita, istri kita dan keluarga kita untuk ke depan? Maka setiap kita harus mau memperhatikan apa yang bakal kita bawa besok. Sebagai seorang hamba, kita harus mau memperhatikan apa yang bakal kita bawa besok untuk menghadapi Allah Rabbul Jalil. Itu diingatkan Allah bahwa wal tanjur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap diri maunya memperhatikan apa yang bakal dia bawa besok untuk ketemu dengan Allah. Sebagai seorang siswa umumnya mau jadi apa besok? Sebagai seorang sarjana umumnya kita bilang apa yang bakal dia kerjakan besok? Sebagai seorang ayah apa yang bakal dia didikan kepada anaknya besok? Jangan seperti yang selalu katakan yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim apa? Mata bunuh Nabi Ba'di, kata Nabi Ibrahim. Nah, ketika saya meninggal nanti, kamu bakal menyembah apa? Kenapa? Karena kita tidak persiapkan sejak dini. Apa yang bakal kau sembah? Nah, ketika saya nanti sudah meninggal, apakah kau ketika saya sudah meninggal kau akan kembali menyembah berhala atau kafir atau kamu berangkat? Jangan kita harapkan kita balik. Nah, ketika nanti saya mati, kau makan apa? Atau kerjamu apa dan seterusnya. Kalau kami lalu dikhawatirkan bahwa generasinya ke depan bahwa maka buduna min ba'di, ketika nanti saya mati, apa yang bakal kau sembah anakku? Maka oleh sebab itu sejak dini anak-anak kita ditanamkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Islam, sehingga mereka ketika kita tinggalkan mereka siap. Bahkan ketika kita tiada, mereka tampil menjadi imam, menjaga sholatkan jenazah kita. Jangan lagi suruh-suruhan. Wailah, gue sudah tahu main. Alangkah menangisnya orang tua kita ketika dia meninggal dunia. Tak satu pun anak yang tak mampu mensolatkan jenazah omaknya atau ayahnya. Kenapa? Tidak dipersiapkan oleh orang tuanya. Maka benar, mata dulu dan berbakti. Apa yang bakal kau sembah nanti anakku setelah saya tiada? Maka lewat momentum hijrah, ya kan? Lewat momentum hijrah, apa yang bakal kita hijrahkan? Kira-kira begitulah. Apa yang bakal kita hijrahkan dalam hidup kita ini? Paling tidak yang saya pernah lihat dari kondisi dari kita ini, yuk kita hijrahkan cara pandang kita terhadap Islam. Jangan jadikan syariat Islam ini atau agama Islam ini hanya untuk ritual nakwinti. Terlalu rendah Islam ini kalau kita jadikan hanya untuk ritual nakwinti. Kalau sunat cara Islam, ambil martabat dan menang ini. Tapi sesudah itu selesai. Rendah kali Islam kalau hanya kita berikan, hanya kita bikin seperti itu, hanya untuk ritual nakwinti. Tapi jadikanlah Islam itu sebagai way of life, kata orang seberang sana. Pandangan hidup kita. Jadikan Islam ini menjadi segala sumber hukum. Jangan hanya untuk nakwinti. Ketika sunat acara keislaman, panggil, kasidah ini itu dan sebagainya. Setelah itu selesai. Ketika win atau nakwinti kita kawin, begitu juga panggil bakwa ini itu dan sebagainya. Itu selesai. Ya kan? Ketika meninggal, selama ini nggak pernah masuk masjid, sekali masuk masjid di depan. Iya kan? Ini yang kita lakukan, ya kan? Ya, selain masuk masjid di depan imam, yang selama ini tidak mau jadi makmum. Inilah yang mencoba kita rubah, bahwa yuk mindset kita terhadap Islam, cara pandang kita terhadap Islam, jangan jadikan Islam ini hanya menjadi ritual, ya kan? Nakwinti doa.
tapi melangkah lebih lagi. Nah, kira-kira itu. Udah dari situ udah oke, nggak ada masalah. Tapi kita langkah lebih lagi bahwa jadikan Islam ini adalah pandangan hidup saya, pandangan hidup kami. Jadikan Islam ini menjadi sumber dari segala sumber hukum. Jadikan hidup Islam ini jadikan tuntunan hidup. Jangan hanya sepotong-sepotong. Maka dulu Islam apa masuk ke dalam Islam ini secara totalitas, secara keseluruhan. Ini cara pandang kita yang perlu kita dijelaskan, saya rasa, ya kan? Ya lihat kita cara pandang kita yang perlu kita dijelaskan bahwa weslah setiap 10 tahun cara pandang kita seperti itu, weslah sudahlah, ya kan, udah nggak ada masalah. Tapi ke depan itu kira-kira kan, karena bahwa kita ini kan ingin maju, manusia ini kan dinamis, begitu bergerak maju, ya kan? Yang sudah-sudahlah, weslah bahwa mungkin selama ini barangkali memang didikan orang tua dan sebagainya atau ketidakmauan saya untuk mendalami Islam, udahlah bahwa saya punya cara pandang Islam seperti ini. Tapi mulai hari ini coba kita tanamkan start awal hijrah 1442 hijrah, saya mempunyai start awal bahwa saya akan merubah cara pandang saya dengan Islam, tentang Islam. Sehingga apa? Terbangun, tersugesti diri ini untuk mau beribadah, untuk mau membela Islam. Tapi kalau sebatas itu aja ngawin di sunat kawin mati, ini segitu-segitu aja, sementara umur bertambah. Kan gitu. Ada satu hadis Nabi mengatakan bahwa orang yang hari ini ya hidupnya sama dengan kemarin, berarti dia rugi. Ya kan? Orang yang hari ini hidupnya lebih buruk dari kemarin, dia celaka. Tapi orang yang hari esok jauh lebih baik daripada hari ini, itulah yang beruntung, itu yang celaka. Jadi ke depan ya, bahwa lewat momentum hijrah yang kita peringati hari ini atau malam ini, mari kita rubah mindset kita terhadap Islam. Mari kita rubah cara pandang kita terhadap Islam, bahwa Islam ini perlu kita belajar lebih jauh lagi. Islam ini perlu kita jadikan pandangan hidup kita. Islam ini perlu menjadi pedoman dalam hidupku. Islam ini perlu menjadi segala sumber hukum dalam hidupku. Sehingga kita jangan seperti ritual-ritualan aja, ya kan? Melangkah sedikit langkah kira-kira kan. Jadi ada kemajuan. Jangan stagnan. Jangan di tempat, berhenti di situ, ya kan? Terus kan ingin wes jangan, ya kan? Nah, seperti yang saya angkat di hadis Jumat apa? Kita kadang-kadang qanaah bizahli, ya kan? Merasa puas dengan kebodohan yang ada pada kita, tidak mau menambah ilmu lagi, ya kan? Kita qanaah bizahli, salah satu penyebab mundurnya Islam. Yang kedua, yang perlu kita hijrahkan, di samping tadi saya katakan bahwa cara pandang kita terhadap Islam, ya kan, ya lebih maju lagi. Yang kedua, mari kita hijrahkan, katakanlah akidah kita dari perbuatan syirik, ya kan. Dalam dinamika kehidupan kita atau dalam sendi-sendi kehidupan kita masih banyak kita bercampur dengan perbuatan syirik. Kita tahu bahwa syirik itu bagaikan kayu api atau bagaikan api membakar kayu api. Inna syirka la yahbatunna amaluka. Sesungguhnya perbuatan syirik akan membakar amal ibadahmu. Kita tunggang-tungging ibadah terus-terusan, tapi masih terus berbuat syirik, nol kontennya. Kasihan, umur bertambah, ya kan? Tunggang-tungging bongkok jadinya, kan? Tapi nol kontennya di sisi Allah. Ya kan? Kenapa? Kita terus berbuat syirik, maka Allah mengingatkan kita, inna syirka la yahbatunna amaluka. Sungguhnya perbuatan syirik akan membakar amal-amal ibadahmu bagaikan api membakar kayu api yang kering. Akan tinggalkan pelan-pelan, ya pelan-pelan.
Kalau drastis malah bagus, ya kan? Kalau nggak bisa proses, kan gitu kan? Karena kehidupan kita sering terkadang percaya itu dan sebagainya, banyak pada buah bejo, pada buah dukun dan sebagainya. Masih juga kita masih mendapat perewangan ini dan sebagainya. Masih kepada paranormal dan sebagainya dalam kehidupan kita yang selalu. Tinggalkan itu, sia-sia kita beribadah. Dalam kontennya nol. Kalau kita beribadah masih juga berbuat syirik. Kemudian satu lagi di era modern ini, ya kan? Ayo kita pindah, ya kan? Kita hijrahkan cara pandang kita terhadap ekonomi. Ayo kita bangun ekonomi Islam. Jangan lagi belanja di tempat orang non-Islam, ya kan? Coba pelan-pelan supaya Islam ini bangkit, kan itu. Karena salah satu modal kebangkitan Islam atau modal kebangkitan siapapun adalah kalau kita menguasai ekonomi. Maka yuk kita rubah cara pandang kita terhadap Islam ini. Ayo kita rubah bahwa yang perlu kita hijrahkan dalam waktu yang dekat ini, ya kan, kita coba kita rubah cara pandang kita terhadap ekonomi. Ayo kita bangun ekonomi Islam. Belanjalah di tempat orang Muslim, sehingga orang-orang yang non-Muslim yang akan terasa ketika kita belanja terhadap orang yang non-Muslim, mereka tidak lagi apa-apa, akan lari secara tidak langsung. Ini yang kita suburkan si Mangunso, ya kan, sendiri ini itu dan sebagainya, si apa, si mata sipit dan seterusnya. Bahkan di kemarin itu pengusaha Yahudi, milik Yahudi punya. Lupa, tapi untuk memberantas itu, ya apa boleh buat. Tapi kalau kita mau semua, kan ya gitu kan, kalau kita mau semua bahwa salah satu kebangkitan Islam itulah bangkitnya ekonomi, mereka akan kocar kacir. Ya, belanja di tempat yang pengusaha Islam, mereka akan kocar kacir. Maka saya bilang bahwa orang non-Islam memandang Islam sampai hari ini memandang Islam masih memandang dengan sebelah mata. Kenapa? Umat Islam ini lemah dari sisi yang lain-lain, dari sisi pertahanan lemah, dari sisi ekonomi lemah. Umat Islam ini apa? Mentalnya mental pekerja. Sehingga udah agak sedih juga bahwa ada pernah saya berita bahwa negara Palestina hilang dari peta dunia. Coba bayangkan, begitulah usaha mereka memikirkan Islam. Nah, maka momen hijrah ini, ayo kita hijrah. Jangan sebatas seremonial. Maka saya bilang tadi, apa yang perlu kita hijrahkan? Salah satu di antaranya cara pandang kita terhadap Islam. Yang selama ini bahwa cara pandang kita terhadap Islam banyak nak winti doang, ya kan, kita rubah, melangkah sedikit. Nah, jangan di anak tangga yang kedua aja, maju anak tangga yang ketiga, anak tangga keempat sampai anak tangga 10. Kira-kira begitu. Masa kita stagnan, sementara kita bahwa bertambah umur tidak bertambah amal, ya kan? Kemudian apa yang perlu kita hijrahkan? Pandangan kita atau perbuatan kita dari perbuatan syirik. Jangan lagi berbuat syirik dalam kehidupan ini. Sia-sia kita beramal ketika kita masih terus berbuat syirik. Itu Allah yang bilang, loh, inna syirka la yahbatanna amaluka. Ketika kau berbuat syirik, perbuatan syirik akan menggerus, ya, amalmu, akan mendapat konten nol. Amal kita sia-sia, kita bongkak, tunggak-tunggik sampai tua hanya berbuat syirik terus-terusan, beramal berbuat syirik, berbuat akhirnya apa? Nol. Kita berharap itulah yang kata istilah hadis ada apa? Muflis, bukan muflis, muflis. Apa dia? Tumpul, orang yang pailit dalam hidup ini. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, lebih dari janji. Ya, maafkan saya karena ada seremoni-seremoni yang lain, ya kan. Mari, dari intinya bahwa ayo di tahun baru hijrah 1442 hijrah ini kita rubah cara pandang kita terhadap Islam, kemudian kita hijrahkan akidah kita, jangan lagi kita berbau atau berbuat syirik, kemudian yuk kita hijrahkan cara pandang kita terhadap ekonomi. Mari kita bangun ekonomi Islam. Itulah yang kondisi terkini barangkali, supaya jangan terlalu apa ya, kita kontekstual ini bahwa
inilah yang perlu kita bangun ke depan, bahwa kalau Islam mau maju, ya kan, tinggalkan perbuatan syirik, bangun ekonomi Islam. Oke, itu aja yang barangkali bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu. Oke. Baiklah, terima kasih kepada tuan guru kita, yaitu Dr. Andes Akhirudin Kudus, yang telah menyampaikan dari tausiahnya kepada kita. Itu kamera itu bed, berarti bisa kita masukkan ke YouTube gitu ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa orang Indonesia yang saat ini dia punya finansial yang booming. Itulah sekarang mereka lagi mencari IT, menguasai ilmu teknologi. Jadi kalau kita kuasai ilmu teknologi, ya, maka kuasai ilmu itu. Mungkin kita bisa menjadi miliarder. Siapa di antaranya? Itulah dia, orang-orang yang penuh dengan belajar, mereka hijrah. Nah, jadi seperti Mbak Imon, Hatta, Halilintar, itu penghasilan mereka mungkin bisa kita katakan satu bulan itu bisa mencapai 3-5 miliar, gitu ya. Nah, itulah. Jadi dari hijrah mereka dari pekerja yang biasa jadi menguasai ilmu teknologi. Mungkin salah satunya, ya, ini mau dikerjakan oleh adik kita, yaitu anak Pak Firudin, ya, yang nanti dari ceramah-ceramah, mungkin dari ceramah ayahnya ini dimasukkan ke YouTube, ya. Nah, nanti di situ kalau kita like and share, ya, mungkin pundi-pundi rupiahnya akan masuk. Nah, seperti itulah. Jadi orang terkaya di Indonesia salah satunya saya Tanjung, orang Muslim. Tapi masih ada orang non Muslim di atasnya, gitu. Siapa? Yaitu Robi Hartono, pemegang saham Sampurna, ya, yang mereka mempunyai harta kekayaan itu sampai 500 triliun, gitu. Nah, jadi artinya kita hijrah dari finansial mungkin yang selama ini biasa-biasa saja, ya, karena ekonomi yang kuat itu akan membangun umat juga, ya. Nah, jadi mungkin dari ceramah Bapak Akhirudin tadi menambah nilai iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita ambil hikmah dari pelajaran apa yang sudah kita lakukan di belakang, dan marilah kita mulai langkah kaki kita untuk menuju hijrah yang sebenarnya. Karena Rasulullah dulu dia hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya bulan Hijriah itu, ya, diperingati ketika di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu zaman Umar bin Khattab. Karena pada saat itu Umar menuliskan surat, tidak ada tanggal dan tahunnya. Maka oleh karena itu, ya, kita harus tahu tanggal dan tahun baru Hijriah ini diawali dengan langkah Rasulullah ketika hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Itulah dihitung 1 Hijriah. Pada saat itu 1 Hijriah itu terhitung 622 Masehi. Ya, jadi kita jangan ingatnya di bulan Masehi aja, ya. Marilah kita ajarkan anak kita itu untuk mengenal dunia Islam, ya, karena itu yang akan nanti bermanfaat buat kita, ilmu yang bermanfaat. Baiklah, karena berhubung waktu sudah memasuki pukul 21.30, ya, jadi acara selanjutnya yaitu kenduri adat, ya. Untuk itu nasi tumpengnya dibawa masuk, biar dikendurikan, ya, sama sesepuh kita, yaitu ada rumah sedikit mau didoakan seperti itu.
Gua mereni wae. Sini. Hitam dulu, ya. Udah habis. Di atas itu. Ya. Dari kambingnya ke situ. Kambing. Bosan. Baik, di depan kita ini sudah ada nasi tumpang. Kalau orang tidak Jawi ngomong satu tumpang, ya. Jadi ini nanti akan menjadi berkah, ya. Nasi berkah lah kita anggap setelah ruangan, mungkin nanti bisa kita setelah itu makan bersama, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk itu kepada rumah dan persilakan dengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, para ulama kami yang hadir pada malam hari kami hormati. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada malam hari ini. Mulai dari masjid Al-Ikhlas dengannya yaitu surat atau menyambut bulan surat. Mudah-mudahan apa yang telah menjadi maksud kita pada bawah ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian daripada itu, ya, kiranya saya untuk mengutarakan sepatah kata dua sebagaimana biasa. Sebab ada apa-apanya ya, sebenarnya benar nggak ada, tapi ini ada maksudnya untuk menghadapi acara surat ini. Sebetulnya ya, yang saya utarakan itu tadi jajaran dalam kelompok oleh kepada Pak Budi tadi. Jadi saya terkenal baik sepatah kata dua semoga nanti terserah. Tadi kalau saya sampaikan ada sepatah kata dua ngomong Jawa pada agak kurang puas. Jadi ini sepatah kata dua akan saya utarakan sebenarnya biasa. Langsung ini pasir bensin, atasnya kita ada bulan suruh.
semua yang dikumpul oleh kawan-kawannya datang 4 kali memanggil karena untuk dapat dipercayai oleh bapak-bapak saya itu pondok saya sekitar ini mobil-mobil buat orang satu mungkin kami buatan alam satu atau nopo atau lalu Yosef dan bukan buatan ngatas kapal panjang caranya bapak-bapak boleh berbicara pun oke kita sudah selesai kalau yang buatan alam satu atau nopo sementara kalau kita itu radio sebagai satu para sami kalau tetap lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Pak Ketum ya yang telah memberikan kata-kata yang canggih, baiklah, untuk acara selanjutnya kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Abidin ya. Marilah kita ambil berkah dan hikmah pada malam hari ini. Apapun yang kita lakukan ya, ini semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kepada Pak Abidin kami persilakan dengan segala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzil rahmah ya Allah wa maghfirah wa barakah wassalama wasyihah wal afiyah wa taufiq wal hidayah wal inayah wal ma'unah bi syahrul muharram. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fas'al qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baiklah, terima kasih. Acara demi acara telah selesai kita laksanakan pada malam hari ini. Kegiatan kita ini diselenggarakan oleh kerjasama masyarakat Dusun Ampat, khususnya Salon dan Badan Perkumpulan Muslim Al-Fatih. Mudah-mudahan marilah selalu kita makmurkan masjid kita ini dengan hadir ya di acara taklim berikutnya. Walaupun dalam suasana kita sekarang ini mungkin tetap mengikuti protokol dari pemerintah karena masalah COVID ini belum berakhir. Baiklah, acara sudah selesai. Demikianlah kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir pada kesempatan bapak dan ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini untuk mensiarkan agama kita, yaitu agama Islam. Inna Rasulullah kalau agama Allah yang surga maka Allah akan membantu. Demikianlah saya selaku pembawa acara. Mungkin masih ada kekurangan dan kekeliruan, saya mau dimaafkan. Dan Allah saya mau mengampun. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah untuk tidak pulang dulu karena
masih berkah ini akan kita makan bersama, ya, sebagai ambil berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin berbahagia. Untuk acara kita selanjutnya, untuk tertibnya, mari sama-sama kita nanti duduk di teras, duduk yang rapi. Kemudian nanti makanan untuk tertibnya supaya diatur, nah, supaya kita tidak hilir mudik. Ya, jadi kita duduk aja tertib. Nanti makanannya akan kita atur untuk supaya masing-masing dapat. Ya, saya kira itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas nama BKM Al-Mutakin mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1443. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Oh guys, hello. Is that